Ada songgok pria yang bernama Hideo. Dia sedang berada di bus dan sedang bersedih. Hideo sendiri merupakan lelaki kesepian yang kerap membeli perlengkapan rumah sendirian. Waktu sesampainya di rumah, Hideo ternyata mempunyai boneka udara untuk menemani kesepiannya. Sedangkan boneka ini diberi nama Nozomi. Di sini Hideo memperlakukan Nozomi seperti istrinya sendiri. Bahkan, ia juga selalu bercerita tentang bagaimana hari-hari yang ia jalani kepada Nozomi. Hingga Hideo menjadikan Nozomi pelampiasan kebutuhan itunya. Esoknya ketika Hideo sudah berangkat bekerja, Nozomi ditinggal di rumah sendiri. Namun tiba-tiba, sebuah keanehan terjadi para pemirsa. Nozomi yang merupakan boneka udara, seketika bergerak lalu menjadi boneka hidup. Ia kemudian bergerak dari tempat tidur. Lalu Nozomi memakai baju yang sering ia gunakan saat di kamar tersebut. Kemudian, Nozomi melihat dunia melalui jendela yang tentunya hai para people. Balik lagi dengan saya Faiz Hura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Karena penasaran dengan dunia luar, Nozomi pun memutuskan untuk keluar dari rumah Hideo. Waktu di luar, Nozomi mencoba untuk menelusuri kota. Namun, ia sedikit kebingungan karena ia tidak terbiasa dan pertama kali melihat apa yang terjadi di luar. Dan seketika, sampailah Nozomi di sebuah toko kaset. Lalu, Nozomi mencoba memasuki toko tersebut. Nampak di sini Nozomi sangat gembira melihat banyak gambar unik di cover kaset tersebut. Dan di sela-sela kegiatannya untuk menelusuri perkasetan duniawi, Nozomi pun sampai di depan kasir. Ia bertemu seorang pria penjaga kasir yang bernama Junichi. Waktu melihat sesuatu yang janggal dari Nozomi, di sini Junichi kerap menanyai, "Sedang apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Dan mencari apa?" Namun, Nozomi hanya terpaku diam tanpa kata. Lalu Nozomi melihat tulisan lowongan pekerjaan. Malam harinya usai bekerja, Hideo mengajak Nozomi keluar rumah dengan menggunakan kursi roda. Mereka duduk di kursi taman. Nampak di sini Hideo merangkul Nozomi sambil menceritakan tentang apa yang ia alami hari ini. Sedangkan Hideo, ia belum tahu sama sekali bahwa Nozomi merupakan songgok boneka yang sudah hidup. Di sini, yang Hideo ketahui hanyalah Nozomi merupakan boneka udara tanpa nyawa. Esok harinya terlihat Nozomi sudah bekerja di toko kaset yang ia datangi kemarin. Nampak Junichi sedang mengajari Nozomi tata cara bekerja yang baik dan benar. Waktu Nozomi sedang beres-beres toko, tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang merupakan pemilik toko sekaligus bos Nozomi dan Junichi. Dia menanyai Nozomi soal kekasihnya. Namun Nozomi merasa bingung karena tidak mengetahui apa yang dimaksud pria itu. Sore harinya, sepulang dari kerja, Nozomi melihat seorang gadis sedang didandani di sebuah salon. Sontak Nozomi tertarik lalu memasuki salon tersebut untuk mempercantik dirinya. Setelah dari salon, Nozomi pergi ke mall. Ia membeli beberapa pakaian dan sepatu cantik. Yang nyatanya, Nozomi mencoba memulai hidup yang ia sukai. Namun meskipun begitu, saat malam hari batinnya sangat tersiksa karena perlakuan Hideo, yaitu sebagai pelampiasan hawa nafsunya Hideo yang kesepian. Esok harinya nampak Nozomi, dia sedang beres-beres toko bersama Junichi. Mereka sedang kelihatan lebih akrab dan raut mukanya Nozomi sedang berada di dekat Junichi. Waktu sedang sibuk, Nozomi melihat layar TV. Ia sangat kagum melihat lautan yang biru karena sebelumnya ia pernah melihat laut. Mendengar hal itu, Junichi berniat mengajak Nozomi ke sebuah pantai dan terlihat Nozomi sangat bahagia setelah sampai di pantai. Di sini, Nozomi berlari riang menelusuri tepi pantai tersebut. Dan malam harinya, mereka singgah di sebuah restoran. Nozomi kebingungan melihat suasana di sana. Terlebih saat mendapati gadis kecil yang sedang berulang tahun. Nozomi yang tampak heran, dia menanyakan perihal ulang tahun itu kepada Junichi. Sesampainya di rumah Nozomi, ia sedang membongkar lemari pakaiannya. Ia ingin mencari tahu tentang dirinya karena hal yang terjadi di restoran tadi membuatnya penasaran, yaitu tentang kapan ia dilahirkan atau dibuat ya.
Kayaknya lebih tepatnya begitu deh. Kemudian Nozomi melihat kotak boneka yang berada di sana. Ia pun kaget dan bingung. Sontak ia mulai menyadari ia hanya sebuah boneka udara yang sudah dibeli Hideo. Tak lama kemudian, Hideo pun pulang. Alhasil, Nozomi bergegas menjadi boneka lagi. Esok harinya saat berangkat kerja, Nozomi mencoba mampir di sebuah taman. Ketika itu ada seorang kakek tua yang menegurnya dan memberitahu tentang kebenaran takdir diri Nozomi. Namun, Nozomi nampak kebingungan dengan dirinya sendiri karena kakek ini memberitahunya tentang semua hal yang terjadi. Setelah mendengar perkataan kakek tersebut, di scene ini terdengar curahan hati Nozomi. Kita akan dihadapkan pada cerita seputar rasa sepi yang menyelimuti beberapa orang, yaitu rasa sepi yang disebabkan kegagalan berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Manusia yang hidup di dunia ini, mereka seharusnya hidup untuk saling mengisi agar menjadi seorang manusia yang utuh. Namun dalam cerita Nozomi, manusia satu dengan manusia yang lain seolah sulit untuk saling terhubung. 花が咲いている。私もある時 Sesampainya di toko, Nozomi kembali pada rutinitasnya bersama Junichi. Ketika Nozomi beres-beres, selalu membersihkan rak bagian atas kaset. Tanpa sengaja Nozomi terjatuh hingga menyebabkan kulitnya robek karena tergores oleh rak besi. Alhasil, akhirnya semua angin yang ada di dalam tubuhnya mengempes. Namun tiba-tiba, Junichi kaget karena ternyata Nozomi adalah boneka udara. Tentu akibat tragedi tersebut membuat Junichi bingung. Namun, di situasi ini membuktikan Junichi tampaknya sudah menyukai Nozomi karena Junichi tidak peduli siapa Nozomi. Dan dengan segera, Junichi mengambil lakban untuk menempel lengan Nozomi yang bocor. Kemudian, Junichi mengisi udara pada tubuh Nozomi dengan meniup melalui perutnya. Akhirnya Nozomi kembali membaik dan memeluk Junichi karena sangat panik. Esok harinya tampak Nozomi begitu menikmati hidupnya di luar rumah. Setelah bermain dan menikmati dunia luar, Nozomi kembali bekerja di toko kaset. Nozomi bercerita, lalu meminta maaf karena tidak memberitahu tentang kebenaran soal dirinya kepada Junichi. Namun di sini Junichi sama sekali tidak peduli tentang hal tersebut, dan Junichi, dia juga memberitahu kebenaran soal dirinya yang merupakan boneka udara juga. Lah, nih boneka mau menginvasi Jepang kali ya? Atau Rohingya itu adalah boneka? Namun Junichi hanya berbohong, pemirsa. Junichi melakukan kebohongan tersebut agar Nozomi tidak merasa kesepian. Yang nyatanya Junichi adalah seorang manusia yang normal. Waktu mendengar hal tersebut, akhirnya Nozomi tersenyum bahagia mendengar pernyataan dari Junichi. Setelah bekerja, Junichi membawa Nozomi untuk pergi jalan-jalan menggunakan motornya. Dan di atas motor itu, tampak Nozomi sangat bahagia. Perjalanan mereka diakhiri dengan nonton bareng. Dan esoknya, Junichi membawa Nozomi ke rumahnya. Saat di rumah, Nozomi melihat foto yang sepertinya itu adalah mantannya Junichi, dan hal tersebut membuat Nozomi cemburu. Lalu Nozomi beranggapan mempunyai hati yang begitu memilukan. Setelah itu, di scene ini kita kembali dihadapkan pada bagian manusia yang mempunyai hati atau perasaan, namun seringkali terkikis oleh rasa sakit, anjay. Dan kemungkinan itulah yang menyebabkan sebagian manusia mereka tidak ingin bergaul dengan manusia yang lainnya. Hingga terjadilah kesepian lalu memutuskan untuk berkomunikasi dengan benda mati. Jadi apakah kalian ada yang kesepian? Sama seperti saya sepertinya ya para pemirsa. Hari pun berganti. Hari itu tampak Hideo mengunjungi toko kaset untuk membeli beberapa kaset di sana. Dan saat ingin membayar di kasir, Nozomi kaget dan segera menundukkan kepalanya sambil tidak menatap Hideo karena takut ketahuan olehnya. Namun sebelum beranjak pulang, bosnya mengajak ngobrol dan mengatakan kepada Nozomi bahwa ia pernah melihat Nozomi dan Hideo sedang berkencan di taman. Lalu bosnya itu mengancam Nozomi kalau tidak menuruti kemauannya, sang bos akan memberitahu tentang hubungannya dengan Hideo kepada Junichi. Karena takut ketahuan oleh Junichi, ia pun terpaksa menuruti keinginan bosnya itu, yang ternyata lagi-lagi Nozomi menjadi pengganti nafsu bosnya. Sesampainya di rumah, sontak Hideo sangat kaget melihat bonekanya hidup lalu mengajaknya berbicara. Di sini Nozomi menyampaikan bahwa Nozomi sudah mempunyai hati, namun Hideo, dia tidak menginginkan itu dan meminta agar Nozomi menjadi boneka kembali. Karena Hideo beranggapan kalau seseorang yang mempunyai hati itu adalah pengganggu. Waktu mendengar hal tersebut, Nozomi merasa perkataan itu sangatlah kasar dan keji, yang kemudian Nozomi pergi meninggalkan Hideo.
Lalu Hideo terus mengejarnya dan tidak mampu menemukan Nozomi karena Nozomi berusaha untuk bersembunyi. Singkat cerita, Nozomi pergi menemui kakek tua yang mengetahui tentang dirinya. Di sini, kakek tua itu terlihat sedang sakit keras dan terlihat sekarat. Dan untuk terakhir kalinya, ia memberikan alamat tempat di mana Nozomi diproduksi. Kemudian, Nozomi menelusuri tempat tersebut. Sedangkan orang yang membuat Nozomi, dia bernama Zou, yaitu seorang pengrajin boneka yang sangat mahir. Dan akhirnya Zou menceritakan tentang bagaimana Nozomi dibentuk dan berbeda dengan yang lainnya. Lalu Nozomi menemaninya, kenapa dirinya bisa memiliki perasaan terhadap manusia. Zou pun memberitahu jika ia diciptakan sangatlah istimewa dan memiliki keajaiban untuk bisa hidup layaknya manusia. Jadi mulai sekarang Nozomi bebas menentukan hidupnya dan berjalan sesuai kehendak hatinya. Waktu mendengar itu, Nozomi pun meluncur ke rumah AA Junichi dan setelah sampai terdengar sedikit obrolan mereka. Sembari flashback, Nozomi berkata kalau tidak keberatan menjadi pengganti orang lain. Hingga di rumah itu, Nozomi mengungkapkan perasaannya kepada Junichi dan Junichi boleh melakukan apa saja untuk Nozomi. Waktu mendengar hal tersebut di sini Junichi meminta satu permintaan, yaitu bolehkah aku membuang udaramu? Dan malam itu setelah ngobrol tentang soal perasaan, mereka melanjutkan di suatu kamar dengan tanpa busana. Namun saat itu Junichi membuang udara pada badan boneka Nozomi hingga badannya mengempes. Dan adegan itu terus diulang-ulangnya hingga membuat Junichi kelelahan. Waktu melihat Junichi yang lemas dan sedikit berkeringat, Nozomi beranggapan Junichi yang juga boneka telah banyak kehilangan udara. Dia pun memutuskan untuk melubangi perut Junichi dengan benda tajam agar bisa diisi udara kembali. Namun hal itu membuat Junichi berdarah lalu meningsoi. Dan kenapa Junichi meminta hal tersebut? Karena kemungkinan karena Junichi yang hidupnya penuh dengan kesepian itu, dia menginginkan ada Junichi dalam kehidupan Nozomi nantinya, yaitu dengan memberikan nafas atau udaranya di dalam tubuh boneka Nozomi. Sedangkan Junichi yang berlumuran darah, nampak di sini Nozomi merasa sangat sedih karena tidak bisa menghembuskan udara ke dalam tubuh Junichi. Lalu, Nozomi boneka udara yang mempunyai hati itu pun merasa sangat kehilangan Junichi, yaitu pria yang ia sayangi dan yang memberinya kehidupan. Pagi harinya sewaktu di luar rumah Junichi, nampak Nozomi membungkus mayat Junichi di sebuah plastik besar, lalu meletakkannya di tempat pembuangan sampah. Di sini raut wajahnya Nozomi sangat begitu sedih dan terpukul atas kepergian pria yang dia sayangi. Nozomi pun pergi tanpa tahu harus kemana. Di suatu tempat nampak Nozomi yang kehilangan. Dia merasa frustasi, lalu akhirnya dia melepaskan lakban yang ada di lengannya seolah dia bundir. Dan esoknya boneka udara Nozomi sudah berada di tumpukan sampah dan terbaring lemas, hingga akhirnya Nozomi pun meningsoi. Lalu, cerita diakhiri dengan hembusan udara dari boneka Nozomi berterbangan pada manusia-manusia yang merasa kesepian, seolah udara itu memberikan semangat untuk tidak hidup dalam kesepian lagi, lalu tamat. Saat ini aku sedang berjalan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di-storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.